Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan salam sehat bagi Pak Sugiarto selaku dosen pengampu mata kuliah grafika komputer dan juga bagi para penonton di mana pun berada. Saya Joshua Kevin Christian dengan NPM 18070974 akan mempresentasikan tugas besar yang telah saya kerjakan untuk mata kuliah grafika komputer. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya presentasikan, dimulai dari pengkodean 3 kubus, pengkodean ruang tamu, pengkodean 4 lemari, pengkodean figura dan TV, pengkodean meja dan sofa, pengkodean 3 item tambahan, dan penggabungan semua objek. Oke, yang pertama pengkodean 3 kubus. Sebelum melakukan pengkodean, kita pada awalnya melakukan inisialisasi pengkodean dengan mengimpor Python dari sistem dengan memanfaatkan library OpenGL. Nah, berikut adalah potongan kodenya. Selanjutnya kita masuk lanjut ke pengkodean tekstur untuk kubus, di mana kita akan mendefinisikan load tekstur yang akan mengambil tekstur tersebut dari gambar yang telah ada. Setelah itu nantinya tekstur ini akan mengambil data gambar dari library dan menyesuaikannya dengan bentuk kubus nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengkodean kubus. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pengkodean terhadap kubus, di mana nantinya awalnya kita akan memulainya dengan menetapkan koordinat-koordinat yang ada. Nah, teks koord ini to F ini merupakan titik koordinat bagi sisi kubus. Nah, kubus sendiri memiliki 6 sisi, jadi di sini kita mempunyai 6 bagian untuk melakukan pengkodean terhadap satu kubus. Nah, ini merupakan koordinat kubus dan juga ini nantinya menjadi garis yang akan membentuk sisi kubus, di mana ukuran garis ini terdiri dari nilai X, Y, Z, di mana yang ini merupakan X untuk mengukur garis dari kiri ke kanan. Karena ini nilai negatif, contohnya karena ini nilai negatif, jadi ini ukurannya setengah ke kiri. Nah, selanjutnya yang ini nilai Y merupakan garis yang berasal dari atas ke bawah. Karena ini nilainya juga min 0,5, maka min itu garis tersebut mengarah ke bawah. Dan yang ini Z merupakan garis dari depan ke belakang. Karena ini nilainya positif, jadi garisnya mengarah ke depan. Seperti itu. Nah, di sini ada 6 bagian yang selanjutnya akan membentuk satu kubus. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengkodean gabungan 3 kubus, di mana di sini terdiri dari 3 bagian. Nah, di sini kita mulai dari push matrix, lalu translate F. Translate F ini berfungsi untuk menempatkan posisi dari kubus tersebut dengan memanfaatkan nilai X, Y, Z juga. Nah, ini merupakan nilai X, dan juga ini merupakan nilai Y, dan ini merupakan nilai Z. Selanjutnya, gambar ruangan. Gambar ruangan ini berfungsi untuk mengambil tekstur yang telah ada. Nah, di sini gambar ruangan diambil dari tekstur foto. Begitu terus sampai 3 kubus yang nantinya ini akan tergabung menjadi satu. Oke. Selanjutnya kita berlanjut ke pengkodean ruang tamu. Pengkodean ruang tamu sendiri terdiri dari pengkodean dinding, atap, dan lantai. Nah, dimulai dari dinding, pada awalnya kita melakukan translate untuk memosisikan
di mana dinding tersebut akan kita bangun. Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan posisinya, kita melakukan GL scale F yang nantinya akan menyesuaikan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya memberi ukuran untuk dinding belakang dengan nilai X 15, nilai Y 9,9, dan nilai Z 0,0. Selanjutnya, saya memberikan gambar ruangan untuk fungsi gambar ruangan untuk tekstur dari dinding tersebut dengan mengambilnya dari library. Nah, sama seperti ini, begitu juga dengan dinding kiri, dinding kanan, atap, dan lantai yang nantinya akan membentuk sebuah ruangan. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke pengkodean 4 lemari. Nah, di sini lemarinya terdiri dari, di ruangan ini lemarinya terdiri dari 4, yakni 2 di kiri dan juga 2 di kanan. Nah, di sini saya, sama seperti sebelumnya, saya juga melakukan pengkodean dengan melakukan translate terlebih dahulu untuk memosisikan posisi lemari tersebut, lalu melakukan scale untuk menentukan ukuran dari lemari tersebut, fungsi gambar ruangan untuk mengload tekstur dari library, dan berakhir. Nah, sama cara ini saya lakukan 4 kali untuk mendapatkan 2 lemari, untuk mendapatkan 4 lemari yang ada di dalam ruangan. Oke, selanjutnya di dalam ruang sendiri terdapat figura dan juga TV. Nah, untuk figura sendiri saya melakukan hal yang sama dengan memposisikan terlebih dahulu, lalu saya sesuaikan ukurannya dan mengambil tekstur dari library tekstur figura. Dan juga di depan figura saya juga memberikan foto, di mana foto perbedaan ukuran dari foto dan figura sendiri tidak jauh berbeda untuk memberikan hasil yang maksimal. Nah, berikut adalah ukuran translate dan scale dari masing-masing figura dan foto. Nah, di bawah figura ada televisi. Nah, sama seperti sebelumnya, saya juga melakukan pengkodean yang serupa untuk memposisikan dan juga memberikan ukuran kepada TV di dalam ruangan. Selanjutnya masuk ke pengkodean meja dan sofa. Nah, pada awalnya saya melakukan pengkodean tekstur meja terlebih dahulu. Nah, di sini perbedaannya, kalau sebelumnya tekstur pada kubus itu saya melakukannya dengan ini tekstur, di mana nantinya tekstur itu akan berbeda di tiap kubus yang saya lakukan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ini figura, ini teksturnya lain karena pada awalnya saya melakukan gambar ruangan itu teksturnya tidak mengset sesuai dengan gambar langsung. Jadi di sini saya melakukan set kalau teksturnya itu satu saja, yaitu tekstur meja, dan juga pengkodean lainnya sama, cuma berbedanya di situ aja. Oke. Selanjutnya masuk ke pengkodean gambar meja. Nah, pengkodean gambar meja ini pada awalnya mengambil tekstur meja terlebih dahulu, lalu memposisikan meja tersebut berada di mana dan menyesuaikan ukurannya. Nah, selanjutnya setelah itu saya menentukan koordinat dan garis yang nantinya akan untuk meja tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke pengkodean tekstur kaki meja. Meja itu sendiri mempunyai kaki yang berbeda. Kaki ini teksturnya saya buat berbeda dengan meja tersebut, sehingga saya melakukan pengkodean tekstur kaki meja terlebih dahulu. Nah,
Setelah saya melakukan pengkodean tekstur kaki meja, saya melakukan pengkodean kubus untuk kaki meja, di mana kubusnya sendiri terdiri dari 6 sisi, seperti pengkodean kubus yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, perbedaannya di sini, kalau pengkodean kubus sebelumnya saya menentukan koordinatnya, kalau di sini saya hanya menentukan garis yang nantinya akan membentuk kubus tersebut. Nah, kubus kaki meja tersebut. Nah, selanjutnya saya akan melakukan penggabungan kaki meja, pengkodean dan penggabungan kaki meja. Nah, kaki meja sendiri terdiri dari 4 kaki yang akan menopang meja tersebut, sehingga ada 4 pengkodean kaki meja yang akan saya lakukan. Kodenya juga sama serupa seperti yang telah saya lakukan sebelumnya, dengan mengambil tekstur terlebih dahulu, lalu memposisikan kaki meja tersebut, dan menyesuaikan ukuran sesuai dengan keperluan. Nah, di sini ada 4 kaki meja yang terdiri dari 2 sisi di sebelah kanan dan juga 2 sisi di sebelah kiri. Setelah saya melakukan pengkodean 4 kaki meja ini, saya melakukan penggabungan kaki meja, 4 kaki meja menjadi satu dan bergabung dengan meja tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke pengkodean kubus sofa. Jadi sofa di sini nantinya saya akan membuat dengan bentuk kubus. Nah, pada awalnya saya melakukan pengkodean sofa, kubus sofa terlebih dahulu. Sama seperti kubus yang telah saya buat di awal pengkodeannya dengan menentukan koordinat dan juga menentukan garis yang akan membentuk kubus tersebut dan membentuk sisi kubus tersebut nantinya. Nah, setelah itu saya melakukan pengkodean tekstur sofa yang berbeda dengan yang sebenarnya sama dengan tekstur sebelumnya, cuma di sini saya melakukan load teksturnya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, setelah melakukan pengkodean tekstur sofa, saya melakukan pengkodean sofa. Di sini ada 3 sofa yang akan saya kode nantinya. Nah, di sini ada tekstur sofa, mengambil tekstur sofa, lalu melakukan posisian, menentukan ukurannya, dan juga menentukan derajat sofa tersebut, posisi derajat sofa tersebut. Nah, setelah itu membuat kubusnya dan juga selesai. Di sini ada 3 sofa dan perlu diketahui kalau nilai X dan nilai Z di sini nantinya akan ditentukan pada saat program berjalan. Nah, yang selanjutnya terdapat 3 item tambahan yang akan memenuhi rumah ini. Yang pertama, saya membuat AC sebagai item tambahan yang terletak di sebelah figura. Lalu ada lampu yang terletak di tengah ruangan, di atas tengah ruangan, dan juga ada cermin yang terletak di atas lemari. Pengkodeannya juga sama serupa seperti yang sebelumnya, yaitu melakukan pemosisian dengan translate F, lalu menentukan ukurannya dengan scale F, mengambil teksturnya dengan fungsi gambar ruangan, dan selesai. Nah, masuk ke bagian terakhir, yakni penggabungan semua objek dan menjalankan program. Nah, di sini awalnya saya melakukan setting display terlebih dahulu dengan display 1200 kali 600. Nah, nilai X dan nilai Z yang menjadi bagian untuk sofa ini saya tentukan dulu dengan memberi nilai 0 supaya sofa tersebut bisa muncul nantinya. Nah, terus set caption untuk memberikan nama terhadap program tersebut. Nah, perspektif di sini untuk memberikan sudut pandang terhadap program, di mana nantinya saya akan memberikan nilai 125 untuk melihat sudut pandang dan juga
translate F untuk posisiannya, dan juga rotate F untuk melihat dari berapa derajat perspektif ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan penggabungan semua objek yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, berikut adalah hasil penggabungan semua objek yang telah saya lakukan. Nah, ini ada 4 lemari, ini cermin, ini lampu, ini AC, ini figura dan foto, ini 3 kubus yang saya buat di awal, ini TV, meja dan kaki meja, serta sofa. Sekian dari presentasi saya mengenai tugas besar grafika komputer pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, dan terima kasih sudah menonton.